Assalamualaikum Ibu. Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Nadia yang bertugas jaga pada siang hari ini. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bidan, saya kan di sini konsultasi KB ya, tapi saya sebelumnya itu punya riwayat kanker payudara. Kira-kira KB apa yang cocok untuk saya gunakan Bidan? Oh, jadi Ibu ini menggunakan KB, tapi Ibu memiliki riwayat penyakit kanker payudara ya Bu? Begitu Bu? Iya Bidan. Oke, jadi sebelumnya saya data dulu ya identitasnya Bu. Kalau boleh saya tahu namanya siapa Bu? Riani Bidan. Oh, Ibu Riani. Ibu Riani umurnya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya di mana Bu? Jalan Punggung. Jalan Punggung. Anaknya sekarang sudah berapa Bu? 2 Ibu. Oh, sudah 2. Sebelumnya Ibu pernah menggunakan KB atau belum? Belum. Oh, belum ya. Di sini ada, ini adalah media putar dari WHO untuk melihat bagaimana pelayanan medis atau apa penyakit dari pasien yang ingin menggunakan KB ya Bu ya. Ibu tadi bilangnya memiliki penyakit riwayat kanker payudara ya. Bisa dilihat di sini ya Bu ya. Ini Ibu memiliki penyakit kanker payudara. Di sini ada pil kombinasi, kemudian ada mini pil progesteron suntik 3 bulan, kemudian iklan dan AKDR atau IUD. Ini di sini semua 4 ini nomornya 4. Nah, di mana yang 4 ini, keterangan yang 4 ini berarti metode ini tidak dapat digunakan. Jadi untuk pil kombinasi dan suntik 1 bulan, mini pil progesteron suntik 3 bulan, 2 bulan, implan itu Ibu tidak dapat gunakan. Kenapa? Karena ini adalah pil-pil yang mengandung hormonal. Dimana kalau Ibu menggunakan pil yang mengandung hormonal ini dapat menyebabkan kanker payudara Ibu, maka semakin parah atau sel-selnya itu makin bertumbuh sel-sel payudaranya Ibu. Jadi yang dianjurkan untuk Ibu gunakan itu AKDR atau IUD. Baik, itu di sini saya akan menjelaskan tentang KB AKDR. AKDR itu yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau kita kenal biasa dengan IUD. Di sini bisa dilihat gambarnya ini, gambar KB IUD. Ibu sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu KB IUD? Belum tahu Ibu, belum tahu berarti ya. Jadi KBIUD itu di sini di KBIUD disebut KBIUD. Jadi KBIUD ini dia dipasang dalam rahim, di mana dia rangkaian plastik atau lentur. Dia bahannya itu plastik kemudian lentur. Dia memiliki lengan tembaga dan juga benang. Kemudian dia sangat efektif dan aman untuk digunakan. Nah, di mana cara kerjanya itu untuk mencegah sperma masuk bertemu dengan sel telur. Nah, kemudian untuk KBIUD ini dapat dicabut kapan saja Ibu inginkan. Di mana kemudian dia bekerja hingga 10 tahun tergantung jenisnya. Jadi KBIUD ini dapat digunakan jangka waktu 10 tahun, tapi bukan berarti Ibu gunakan 10 tahun. Maksudnya Ibu bisa punya anak itu 10 tahun kemudian tidak, tapi bisa dicabut kapan saja. Kapan Ibu berencana punya anak lagi ya bisa dicabut KBIUD-nya. Kemudian dia dapat menambah perdarahan haid atau menyebabkan kram. Jadi pada saat penggunaan KBIUD ini Ibu tidak perlu panik, kenapa ini kok haid saya perdarahannya banyak, atau kenapa ini ada rasa kram. Itu tidak perlu khawatir karena itu memang salah satu efek samping dari penggunaan KBIUD ini. Kemudian Ibu tidak perlu khawatir pada saat menggunakan KBIUD ini, saya khawatir ini nanti IUD-nya keluar. Itu tidak ya Bu ya, itu hanya mitos. Kemudian pada saat berhubungan juga tidak mengganggu, walaupun kadang-kadang itu pasangan merasakan benang dari KBIUD ini. Kemudian penggunaan KBIUD ini juga dapat melindungi dari penyakit HIV atau IMS. Bagaimana Bu, apakah
Ibu ingin saya jelaskan lebih lanjut dengan KB IUD ini atau mungkin mau saya jelaskan KB yang lain? Ya, oke. Nah, di sini bisa dilihat yang tidak dapat menggunakan KB IUD, yaitu sebagian besar perempuan yang memakai KB IUD ini secara aman dapat digunakan kecuali yang pertama ibu yang sedang hamil, pastinya tidak boleh menggunakan KB IUD atau AKDR ini. Kemudian yang baru saja melahirkan 2-24 hari pasca persalinan. Kemudian yang memiliki resiko IMS yang atau termasuk HIV. Kemudian menstruasi yang tak biasa. Kemudian ada infeksi atau masalah pada organ perempuan. Kemudian, nah di sini kemungkinan dari penggunaan atau efek samping dari penggunaan AKDR ini atau IUD. Nah, di mana di sini sebagian besar efek sampingnya itu tidak berbahaya, tetapi bukan tanda-tanda penyakit. Ini efek samping setelah pemasangan, di mana terjadi kram selama beberapa hari. Nah, kemudian ibu akan ada bercak atau flek selama beberapa minggu. Lalu ada efek samping umum lainnya yang mungkin terjadi itu haidnya, ibu akan mengalami haid yang lebih banyak atau lebih lama, tapi ibu tidak perlu khawatir. Nah, untuk haid yang lebih lama atau merasa adanya nyeri, ibu bisa meminum ibuprofen atau obat sejenisnya, tapi sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasi oleh tenaga kesehatan. Kemudian nah, ini dari efek samping yang ini, dia dapat berkurang setelah beberapa bulan penggunaan KB IUD. Bagaimana Bu? Ada yang mungkin mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Mungkin ada tidak? Nah, apa sih yang terjadi ketika pemasangan AKDR ini dan bagaimana sih, pasti ibu bertanya gimana sih proses pemasangannya. Jadi untuk proses pemasangannya, untuk langkah-langkah yang pertama itu akan dilakukan pemeriksaan radang panggul, kemudian akan dilakukan pembersihan bagian vagina dan juga mulut rahim ibu kan untuk memasukkan KB IUD-nya. Kemudian dimasukkan AKDR dalam rahim seperti tadi yang awal gambarnya kan bisa ibu lihat. Nah, setelah pemasangan ibu bisa memeriksa AKDR-nya setiap saat. Bagaimana sih cara periksa ini KB AKDR itu atau IUD-nya? Nah, nih kemungkinan terasa sakit pada saat pemasangan. Ini gambarnya, ini ibu yang sedang memeriksa KB IUD-nya. Kemudian ini yang mungkin ibu alami. Nah, mungkin terasa sakit pada saat pemasangan, beritahu bidan bila terasa sakit. Jadi kalau ini kok sakit sih habis pemasangannya, segera beritahu bidan, kemudian atau dokter bisa. Kemudian ibu harus istirahat yang cukup setelah dilakukan pemasangan. Lalu mungkin ibu dapat mengalami kram atau mules selama beberapa hari setelah pemasangan seperti tadi. Yang ini efek sampingnya yang mungkin ibu rasakan, tetapi akan berkurang dalam beberapa bulan. Bagaimana Bu? Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Mungkin ada yang ditanyakan. Kita lanjut ya Bu. Nah, bagaimana Bu? Apakah sebelumnya ibu sudah jelas dari apa yang saya jelaskan atau ingin mengetahui KB yang lainnya? Sudah jelas ibu? Sudah jelas. Jadi bukan sih pemasangan AKDR-nya, ibu ingin pemasangan AKDR-nya itu. Nah, pasti ibu kan sini saya bisa melakukan pemasangan AKDR atau KB IUD ini. Jadi dia ini bisa mulai kapan saja.
selama ibu tuh mengalami haid dan yakin bahwa ibu itu sudah hamil. Kemudian yang kedua, untuk pemasangan AKD ini bisa dilakukan saat ibu yang baru saja melahirkan, kemudian bisa dipasang dalam 28 jam pertama setelah melahirkan. Bagaimana Bu, apakah ibu ingin memakai AKDR-nya sekarang atau KB IUD-nya sekarang? Iya benar, tapi sebelumnya saya ingin diskusi terlebih dahulu dengan suami saya. Oh, ingin diskusi terlebih dahulu ya? Iya. Oke Bu, baiklah. Di sini yang perlu ibu ingat, yang pertama ada jenis AKDR yang dipakai waktu untuk melepaskan AKDR, kemudian jenis kram dan perubahan haid adalah hal biasa, datang kembali jika mengganggu. Kemudian kembali dalam 3-6 minggu atau setelah masa haid berikut untuk pemeriksaan. Nah, jadi ibu bisa temui bidan jika ibu mengalami terlambat haid atau ibu merasa hamil. Kemudian apabila benang AKDR-nya berubah panjang atau hilang, nah bisa ditemui bidannya. Kemudian mungkin terkena IMS atau HIV, kemudian saat merasa nyeri pada bagian bawah perut. Jadi ini hal-hal yang perlu ibu ingat. Jadi segera kalau ada yang ibu rasakan, segera ditemui bidan terdekat atau tenaga kesehatan terdekat. Bagaimana Bu, apakah ada yang perlu saya ulangi atau jelaskan kembali? Atau ada pertanyaan lain? Sudah jelas ini. Oh, sudah jelas ya. Oke, berarti ibu tadi untuk pemasangan AKDR-nya mau diskusi terlebih dahulu dengan suami ya? Iya. Ibu sekarang lagi haid? Iya lagi haid. Oh, lagi haid. Oke. Jadi untuk kan ibu ini berhubung ibu lagi haid, jadi sebaiknya kalau memang ingin memasang IUD, kan pemasangan IUD memang harus pada saat sedang haid. Jadi segera berkunjung kembali sebelum haid ibu berhenti ya. Kalau mau silakan ibu hubungi nomor klinik atau saya ada teras di bawah ini. Jika sudah ada keputusan terlebih dahulu untuk membuat janji ya Bu. Mungkin itu saja dari saya Bu. Bagaimana Bu, ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah jelas semuanya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih.